Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak cerita singkat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga kita bisa meneladani beliau. Kalau pakaian beliau terkoyak atau robek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambal dan menjahitnya sendiri tanpa perlu menyuruh istrinya. Beliau juga memerah susu kambing untuk keperluan sekeluarga maupun untuk dijual. Setiap kali beliau pulang ke rumah, bila dilihat tidak ada makanan yang sudah masak untuk dimakan, sambil tersenyum, baginda menyingsing lengan bajunya untuk membantu istrinya di dapur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kalau Nabi berada di rumah, beliau selalu membantu urusan rumah tangga. Jika mendengar azan, beliau cepat-cepat berangkat ke masjid dan cepat-cepat pulang kembali sesudah selesai sholat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang pada waktu pagi. Tentulah beliau amat lapar waktu itu, tetapi dilihatnya tidak ada apapun yang ada untuk dibuat sarapan yang mentah ataupun yang matang. Tidak ada, karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha belum ke pasar. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, belum ada sarapan ya Humairah? Humairah adalah panggilan mesra untuk Sayyidatina Aisyah yang berarti wahai yang kemerah-merahan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan merasa agak serba salah, belum ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, kalau begitu saya puasa saja hari ini. Tanpa sedikit pun tergambar rasa kesal di wajahnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap istrinya. Subhanallah, prihatin sabar dan tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala keluarga. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat. Dilihat oleh para sahabat, pergerakan beliau antara satu rukun ke satu rukun yang lain amat sukar sekali. Dan mereka mendengar bunyi kemerutuk seolah-olah sendi-sendi pada tubuh beliau yang mulia itu tergeser antara satu sama lain. Sahabat Umar yang tidak tahan melihat keadaan beliau itu langsung bertanya setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah Tuhan menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Anda sakit ya Rasulullah? Tidak Umar, alhamdulillah saya sehat dan segar, jawab beliau. Ya Rasulullah, mengapa setiap kali baginda menggerakkan tubuh kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh baginda? Kami yakin Anda sedang sakit, desak Umar penuh cemas. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jubahnya. Para sahabat amat terkejut. Perut baginda yang kempis kelihatan dililit sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali bergeraknya tubuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, adakah bila baginda menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya buat baginda? Lalu beliau menjawab dengan lembut dan senyum, tidak para sahabatku, saya tahu apapun akan kalian korbankan demi Rasulmu, tetapi apakah yang akan saya jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin
menjadi beban kepada umatnya. Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tiada ada yang kelaparan di akhirat kelak. Subhanallah, betapa cintanya beliau kepada umatnya. Apakah kita sering ingat kepada beliau? Apakah kita sering membaca salawat untuk beliau? Apakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu lembut, santun, pemaaf, ikhlas, dan tawaddu, serta selalu menyentuh hati telah kita teladani? Baginda pernah tanpa rasa canggung sedikit pun makan di sebelah seorang tua yang kudis, yang penuh dengan kudis, miskin dan kotor. Hanya diam dan bersabar saat kain surbannya diambil dengan kasar oleh seorang Arab Badui hingga berbekas merah di lehernya. Dan dengan penuh rasa kehambaan baginda membasuh tempat yang dikencingi si Badui di dalam masjid sebelum menegur dengan lembut perbuatan itu. Kecintaannya yang tinggi terhadap Allah Ta'ala dan rasa kehambaan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi menjadikan beliau seorang yang tawadhu, yang tidak ingin dimuliakan. Anugerah kemuliaan dari Allah tidak dijadikan sebab untuk merasa lebih dari yang lain ketika depan umum maupun di dalam kesendirian. Ketika pintu surga telah terbuka seluas-luasnya untuk baginda, baginda masih berdiri di waktu-waktu sepi malam hari, terus-menerus beribadah, hingga pernah baginda terjatuh lantaran kakinya sudah bengkak. Fisiknya sudah tidak mampu menanggung kemauan jiwanya yang tinggi. Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah Anda telah dijamin surga? Mengapa Anda masih bersusah payah begini?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lunak, "Ya Aisyah, bukankah saya ini hanyalah seorang hamba? Sesungguhnya saya ingin menjadi hamba yang bersyukur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sosok hamba yang sangat bersyukur kepadanya. Beliau mensyukuri semua anugerah yang beliau terima dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Subhanallah. Renungan untuk kita, bagaimana ibadah kita? Sudahkah sungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah, atau masih jauh dari rasa sungguh-sungguh? Ataukah masih merasa berat atau merasa terbebani dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan pada kita? Jawabannya hati kita masing-masing. Bila kita mau berpikir, memang nikmat Allah pada kita banyak sehingga tidak mungkin kita menghitungnya. Tapi sayang sekali banyak manusia yang tidak mau memikirkan dan merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, terutama nikmat iman dan Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.